Kali ini kita akan membahas tentang 5 cara mengatur keuangan setelah Lebaran. Seperti diketahui, Hari Raya Idul Fitri telah berlalu. Pastinya telah banyak kebutuhan yang dikeluarkan selama mempersiapkan perayaan Lebaran. Mulai dari biaya konsumsi makanan khas saat Lebaran, paket kiriman parcel untuk keluarga dan kerabat dekat, hingga pengeluaran THR untuk anggota keluarga yang masih anak-anak. Meskipun hampir setiap orang mendapatkan uang tunjangan hari raya, namun tetap saja banyaknya kebutuhan saat Lebaran cukup menguras keuangan, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana kondisi finansial tidak normal seperti sebelumnya. Ditambah lagi dengan harga barang-barang dan kebutuhan lain yang semakin meningkat. Padahal usai Lebaran, setiap orang akan kembali ke rutinitas biasa. Artinya setiap masyarakat harus kembali memikirkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang perlu dipenuhi. Jika kondisi keuangan yang menipis pasca Lebaran tidak segera ditangani, tentu saja kehidupan setelahnya bisa menjadi masalah baru. Dengan begitu, penting untuk memikirkan bagaimana cara mengatur keuangan usai Lebaran agar tidak semakin menipis dan kebutuhan tercukupi. Hal ini perlu dilakukan agar kondisi keuangan bisa kembali sehat untuk persiapan kebutuhan setiap bulan dan yang akan datang. Berikut rangkuman cara mengatur keuangan usai Lebaran yang perlu kamu coba. Yang pertama, periksa keuangan. Cara mengatur keuangan usai Lebaran yang pertama adalah memeriksa keuangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan mengecek kembali kondisi keuangan yang tersisa di rekening bank. Hitung semua dana yang dimiliki, namun pastikan dana telah disisihkan untuk keperluan investasi jika kamu memilikinya. Analisis kondisi keuangan dengan perkiraan kebutuhan yang harus dipenuhi. Lebih baik buat daftar dan catat apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak dan hal-hal yang tidak begitu penting. Selain itu, kamu juga bisa membuat rencana langkah apa saja yang ingin dilakukan untuk kembali menyehatkan kondisi finansial. Kedua, menyusun kembali anggaran. Setelah mengetahui kondisi keuangan yang tersisa, cara mengatur keuangan usai Lebaran selanjutnya adalah menyusun kembali anggaran. Dalam hal ini, kamu bisa membuat daftar kebutuhan atau pengeluaran yang harus dibayarkan. Buat daftar tersebut setidaknya sampai jadwal penerimaan gaji berikutnya. Pastikan kamu mencatat apa saja yang menjadi kebutuhan pokok bulanan, serta cicilan rutin yang harus dibayarkan setiap bulan. Teliti semua pengeluaran yang diperlukan, jangan sampai terlewat. Jika tidak mencukupi, kamu bisa mengurangi beberapa kebutuhan pokok yang seperlunya bisa ditunda. Ketiga, membatasi pengeluaran. Hal berikutnya yang termasuk cara mengatur keuangan usai Lebaran yang perlu dilakukan adalah membatasi pengeluaran. Dalam hal ini, sebaiknya kamu menetapkan berapa biaya yang boleh dikeluarkan, tentu saja dengan syarat untuk memenuhi keperluan pokok keseharian. Kemudian, hindari pengeluaran yang tidak penting seperti belanja online yang hanya berasal dari hasrat, keinginan semata. Hal ini penting diperhatikan agar pengeluaran benar-benar sesuai kegunaan dan manfaat yang dibutuhkan. Meskipun tidak mudah, tetapi kamu perlu membiasakan diri untuk menggunakan uang secukupnya dan sesuai rencana. Tahan sejenak jika muncul rasa keinginan untuk membeli barang-barang tertentu yang tidak terlalu dibutuhkan. Lebih baik atur keuangan untuk tabungan terlebih dahulu, sehingga di kemudian hari kamu bisa membeli barang yang sudah diinginkan sebelumnya. Keempat, menabung dan sisihkan uang. Cara mengatur keuangan usai Lebaran yang penting untuk dilakukan adalah menabung dan menyisihkan uang. Jika kamu selama ini menabung uang sisa hasil dari pengeluaran belanja bulanan, maka hal ini harus dibenahi. Jika pengeluaran belanja dijadikan prioritas utama setiap bulan, maka sampai kapanpun kamu tidak bisa menabung dengan baik. Untuk itu, sebaiknya kamu menyisihkan uang terlebih dahulu untuk menjadi tabungan, kemudian baru uang yang tersisa setelah dikurangi uang tabungan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini tentu saja sudah mempertimbangkan nominal uang tabungan yang bisa disisihkan dengan total kebutuhan pokok yang diperlukan. Penting bagi kamu untuk menjadikan upaya menabung sebagai prioritas utama setelah menerima gaji atau penghasilan setiap bulan. Kemudian, apa yang tersisa bisa digunakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan keseharian. Lalu yang terakhir, siapkan pos pengeluaran jangka panjang. Cara mengatur keuangan usai Lebaran yang tidak boleh dilupakan adalah menyiapkan pos pengeluaran jangka panjang.
Meskipun sedang dalam usaha untuk mengembalikan kondisi finansial, namun pengeluaran jangka panjang juga harus dipikirkan. Siapkan sejumlah dana untuk keperluan kamu yang akan datang. Dengan begitu, ketika membutuhkan, kamu tidak perlu kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu, menerapkan sikap disiplin, konsisten, dan bersabar juga perlu dilakukan untuk sementara waktu, sehingga masa pemulihan keuangan pasca Lebaran dapat berjalan dengan lancar dan finansial pun kembali normal. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan banyak manfaat yang bisa kamu rasakan. Ingat, pintar dalam mengatur keuangan merupakan kunci kehidupan yang cukup dan sejahtera. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.